Jadi ini wastafel ya. Ini secara berkala ini mampet. Kayaknya ada masalah di sistem pipanya ya. Tapi biasanya ini juga disebabkan karena lemak atau minyak yang menyumbat gitu. Nah ini sudah beberapa kali ya saya sama suami rutin secara berkala bongkar pipa di bawah ini ya, dan sekalian saya mau bersihin. Lihat ini ya, di sini aduh benar-benar parah abis karena nggak pernah disentuh ya. Kalau di sini kan biasanya saya masukin kotak-kotak penyimpanan gitu, jadi kalau nggak rutin dibersihin ya kayak begini kondisinya. Dasar ya pemalas ya, harusnya memang rutin diangkat kotak-kotaknya terus dibersihin. Tapi ini berhubung sekalian pipa di bawah ini juga mau diberesin ya. Di sini kelihatan nggak ada pipanya di bawah tuh. Nah ini biang keroknya nih, pipa di bawah ini nih. Dan suami saya susah banget gitu bersihin ini, beresin ini kalau sendirian. Tapi saya mau nyoba sekarang sendirian. Biasanya suami saya yang ngerjain karena ini lumayan berat. Tapi saya kayaknya dulu pernah sekali juga saya pernah nyoba. Karena terakhir yang suami saya bikin, dia kelupaan ada satu karet yang dia nggak pasang, makanya suka netes, bocor. Jadi lihat ya, mudah-mudahan berhasil. Ini pekerjaan yang sangat-sangat tidak enak, yang biasanya dikerjain sama tukang, tapi saya biasa apa-apa saya kerjain sendiri ya, karena ngandelin suami ya. Kadang-kadang kasihan gitu, dia udah kerja seharian capek, pulang ke rumah harus kerja lagi kan. Saya punya waktu, jadi bisalah. Jadi tahapan pertama adalah pakai sarung tangan, terus bersihin genangan air di wastafel, baru angkat laci yang buat kita kerja ya di bawah sini kan tempat pipa. Jadi ini harus dilepas, lacinya lumayan berat. Isinya saya udah keluarin semua jadi nggak terlalu berat ya. Biasanya suami saya nggak pernah keluarin dulu, jadi langsung dia angkat semua ya, berat lah. Kalau saya keluarin dulu biar nggak terlalu berat. Tetap ini butuh latihan ya buat ibu-ibu yang nggak suka olahraga, hati-hati. Bisa-bisa kecengklak. Karena saya udah sering olahraga, jadi angkat-angkat berat begini nggak masalah. Terus siapin lap yang banyak karena ini pipa bocor ya. Jadi pasti akan ada rembesan ke bawah ya. Jadi air yang selama ini menggenang di pipa itu bakalan keluar kan. Jadi kita harus sediain banyak lap supaya bisa langsung dikeringin. Nah ini pipanya ya, di bawah sini adalah yang bermasalah nih, yang saya pegang ini. Jadi udah bisa dilihat ini di Jerman kan airnya berkapur ya, jadi bakalan berkerak dan juga nggak boleh buang minyak sebetulnya. Cuma kadang-kadang anak-anak atau suami saya suka sembarangan aja, bekas sisa-sisa minyak dibuang, atau makanan yang berminyak-minyak itu nggak boleh lah pokoknya dibuang ke wastafel kalau di Jerman. Karena kalau udara dingin akan membeku ya lemaknya, menggumpal dan akhirnya bikin saluran pipa mampet ya, jadi airnya nggak bisa turun dari wastafel. Nah ini kerjaan ini biasanya susah buat orang yang nggak biasa jongkok. Orang Jerman kan nggak bisa jongkok, jadi bener-bener berat gitu ya kalau buat orang yang nggak biasa. Karena kita orang Indonesia udah biasa jongkok, jadi masih mending lah. Makanya saya lebih milih kerjain sendiri supaya meringankan beban suami ya, walaupun nggak gampang ya, ini harus tahu selanya ya. Nah ini udah ketemu sumbernya yang bikin mampet, ini bekas-bekas lemak ya. Kalau sisa makanan sih masih mending ya kalau nggak berlemak, tapi kalau yang berlemak ini ya, minyak-minyak itu bikin kalau dia udah beku, bikin saluran benar-benar tertutup ya. Begitu ketemu langsung kita bongkar dan kita keluarin ini lemak-lemaknya.
kita bersihin. Saya harus congkel, harus ambil kayu ya buat nyongkel karena susah keluarinnya. Jadi kita tes ya, nanti kalau udah selesai apakah masih bocor. Kalau udah dipasang lagi, kalau dia udah lancar berarti berhasil. Berhasil. Ya, dan dipasang lagi jangan sampai salah. Setelah semua beres baru kita bisa mulai bersihin, ngelapin semua laci-laci, beresin, ngepel. Ya, semua dikerjain sekalian. Jadi begitulah pekerjaan ibu rumah tangga di Jerman yang ngerjain apa-apa sendiri ya, harus bisa.